Pemerintahan demokrasi di Romawi, khususnya dalam fase Republik Romawi, dari 509 sebelum Masehi hingga 27 sebelum Masehi, tidak sepenuhnya demokrasi langsung seperti yang dikenal dalam konteks modern. Namun, ini menggabungkan beberapa elemen demokrasi, oligarki, dan monarki dalam sistemnya. Sistem pemerintahan ini dirancang dengan tujuan untuk mencegah kekuasaan terkonsentrasi di tengah satu orang atau satu kelompok saja. Rakyat Romawi terlibat dalam pemerintahan melalui berbagai jenis majelis yang memiliki peran penting dalam pemilihan pejabat dan pengambilan keputusan legislatif. Namun, partisipasi dalam majelis ini lebih banyak dikendalikan oleh status sosial dan kekayaan daripada prinsip kesetaraan. Kadang dinamakan sebagai Majelis Komita Konturia. Ini terdiri dari 193 kelompok warga yang disebut sebagai Kenturia, yang dibagi berdasarkan kekayaan dan status sosial. Mereka bertanggung jawab memilih pejabat tinggi seperti konsul, praetor, dan censor. Warga yang lebih kaya memiliki lebih banyak suara, sehingga memberi mereka pengaruh lebih besar dan dalam pemilihan. Lalu ada Komite Tributa. Majelis ini yang mewakili seluruh rakyat Romawi yang dibagi berdasarkan wilayah. Mereka berperan dalam memilih pejabat-pejabat dan lebih rendah seperti quaestor dan aedile, serta membuat undang-undang. Sistem ini lebih egaliter dibandingkan Komite Centuria. Lalu ada Concilium Plebis. Majelis ini khusus bagi kaum plebeian atau warga kelas bawah yang mengesahkan hukum yang disebut plebiscita. Hukum ini awalnya hanya berlaku untuk kaum plebeian, tetapi setelah Lex Hortense di 287 sebelum Masehi, keputusan mereka berlaku untuk semua warga Romawi. Lalu ada Senat. Senat merupakan lembaga tertua dan paling berpengaruh dalam pemerintahan Republik Romawi. Anggotanya adalah mantan pejabat dan bangsawan. Senat memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan luar negeri, mengontrol keuangan negara, memberikan nasihat kepada pejabat tinggi seperti konsul dan praetor, dan terakhir mengendalikan kebijakan militer. Walaupun keputusan Senat secara formal bersifat nasihat, dalam praktiknya mereka memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan negara. Anggota Senat tidak dipilih oleh rakyat, melainkan berasal dari keluarga bangsawan dan mantan pejabat tinggi. Lalu ada magistrat. Magistrat adalah pejabat tinggi yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi eksekutif dalam pemerintahan Romawi. Mereka dipilih oleh rakyat, namun hanya dari kalangan aristokrasi. Lalu ada konsul. Konsul adalah pejabat tertinggi di Republik Romawi, dipilih oleh Komite Centuria setiap tahunnya. 2 konsul dipilih untuk pemerintah bersama selama 1 tahun. Konsul memiliki kekuasaan eksekutif, memimpin pasukan, mengarahkan kebijakan dalam negeri, dan memimpin senat. Lalu ada praetor. Praetor bertanggung jawab untuk menjalankan hukum dan mengawasi peradilan. Mereka juga memiliki kekuasaan untuk memimpin pasukan jika diperlukan. Setelah menjabat, mereka seringkali diangkat menjadi gubernur provinsi. Lalu ada quaestor. Quaestor adalah pejabat yang bertanggung jawab atas administrasi keuangan negara, baik di Roma maupun di provinsi di Romawi. Lalu ada aedile, bertugas mengawasi urusan publik di Roma, termasuk infrastruktur, pasar, hiburan publik seperti gladiator. Lalu censor. Censor dipilih setiap 5 tahun untuk masa jabatan selama 18 bulan. Mereka bertugas melakukan sensus yang menentukan status sosial warga, serta mengawasi moral publik dan mengontrol daftar anggota senat. Lalu ada tribuns plebis atau tribun rakyat. Jabatan tribun plebis didirikan untuk melindungi kepentingan kaum plebeian dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aristokrat Palestrian. Tribun memiliki hak veto
yang kuat terhadap kebijakan atau keputusan yang mereka anggap merugikan rakyat. Mereka juga menghentikan keputusan Senat atau tindakan konsul yang dinilai tidak adil. Lalu ada hak veto. Salah satu fitur penting dalam demokrasi Romawi adalah adanya hak veto. Tribun rakyat dapat menggunakan veto untuk membatalkan keputusan pemerintah yang mereka anggap merugikan rakyat. Ini merupakan bagian dari sistem checks dan balance yang dirancang untuk mencegah kekuasaan berlebihan di tangan individu dan kelompok tertentu. Walaupun terdapat elemen partisipasi rakyat, kekuasaan politik di Republik Romawi tidaklah merata. Beberapa keterbatasan dalam sistem pemerintahan ini meliputi warga Romawi dibagi menjadi dua kelas sosial utama, yaitu Partician atau kaum bangsawan dan plebeian atau rakyat biasa. Kelas Partician awalnya memegang hampir semua kekuasaan politik. Sistem pilihan di Komite Censoria lebih menguntungkan orang-orang kaya, karena suara mereka memiliki bobot lebih besar daripada suara orang miskin. Perempuan, budak, dan orang non-Romawi tidak memiliki hak suara dan hak politik. Demokrasi hanya berlaku bagi warga negara pria Romawi.